Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Waalaikumsalam. mengucapkan mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Untuk sesi keempat ini kita akan belajar tentang materi teknik penjualan ya. Bentar. Ya, jadi di MOC Bapak Ibu kami telah mengupload untuk link YouTube mulai dari Pravikon sesi pertama, kedua dan ketiga kami telah mengupload di MOC. Jadi untuk Bapak Ibu silakan bisa langsung membuka akun MOC dan melihat di bagian course info. Di situ telah kami upload. Dan untuk course infonya ini tadi juga kami baru mengupload untuk pertemuan keempat, yaitu mengenai materi tentang teknik penjualan. Jadi di sesi keempat ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana kita melakukan sebuah teknik penjualan dalam memasarkan sebuah produk yang kita buat. Ya, jadi di sini beberapa bagian dari teknik penjualan yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah mengenali pelanggan. Jadi sebelum kita memasarkan sebuah produk yang akan kita pasarkan itu, hal yang perlu kita ketahui bersama-sama yaitu mengenali pelanggan. Ya. Jadi di sini penjelasannya ditulis bahwa ini kita melakukan identifikasi terhadap target pasar. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu target pasar mana yang akan kita pakai untuk menjual sebuah produk yang kita hasilkan. Misalnya, contoh di sini, jika usaha Anda bergerak dalam pemasaran fashion Korea ya, nah, jadi kita bisa membidik kalangan remaja yang identik dengan misalnya yang mereka demamkan dengan Korea. Maksudnya demam Korea ini maksudnya yang tertarik terhadap hal-hal yang dibuat yang berbau Korea. Misalnya kebanyakan sekarang anak muda mungkin demamnya dengan artis-artis Korea, biasanya kan seperti itu. Nah, mungkin karena di sini kita mengambil contoh tentang fashionnya ya. Jadi mungkin remaja ya yang demam dengan Korea misalnya mungkin akan mau membeli produk kita yang kita buat dari fashion yang identik dengan fashion Korea, misalnya seperti itu. Nah, jadi jika usaha kita bergerak dalam pemasaran sepatu weekdays ini, contohnya lagi, Anda bisa membidik para wanita dengan rentang umur 20-35 tahun. Identifikasi yang tepat dapat mempermudah kita dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif dan menghindarkan dari pembuangan biaya dan waktu yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu sangat perlu untuk kita melakukan identifikasi ya, di mana mengenali pelanggan untuk memasarkan sebuah produk yang kita buat untuk kita jual. Nah, di sini ada salah satu contoh, ada ya 2 contoh tadi. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa baca dan mungkin bisa langsung dipahami ya. Misalnya
Contohnya saya dalam membuka sebuah bisnis kuliner ya. Jadi sebelum saya membuka usaha kuliner ini, saya mengidentifikasi dulu, yaitu saya melakukan survei ke beberapa tempat ya, yaitu di lingkungan sekitar saya. Contohnya, karena saya berdekatan dengan kantor Siamolek, jadi saya bertanya kepada waktu itu sebelum saya berada di sini di Simolek, saya bertanya kepada staf bahwa untuk makan siang bagaimana di Simolek, apakah para staf membeli sendiri-sendiri ataukah memang ada catering yang telah terjadwal dalam menyiapkan makanan siang untuk para staf. Dan pada saat itu akhirnya setelah saya mendapat beberapa informasi, akhirnya saya membuat sebuah bisnis plan, kemudian proposal yang mana saya ajukan dan akhirnya disetujui dan saya bisa masuk untuk menyiapkan makan siang di kantor Syamolek. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yaitu kita melakukan promosi ya. Ini sangat penting juga. Ya, sangat penting juga dalam melakukan pemasaran ya, untuk melakukan sebuah teknik pemasaran kepada pelanggan, yaitu dengan cara melakukan promosi. Jadi kita harus melakukan pengenalan produk atau promosi kepada konsumen dengan cara yang sekreatif mungkin. Sebisa mungkin kita harus melakukan promosi yang konsisten dan terus-menerus. Jadi di sini Bapak Ibu, kita jangan bosan untuk mempromosikan sebuah produk yang kita hasilkan. Karena terkadang biasanya sebagian besar mungkin selain di bisnis kuliner juga ya. Kalau setahu saya untuk bisnis kuliner memang tak henti-hentinya usaha untuk bisnis kuliner itu selalu melakukan berbagai cara untuk melakukan promosi yang mana mereka lakukan itu secara konsisten dan terus-menerus. Misalnya setiap kali kita bepergian ya, kita bisa membawa brosur dan pamflet berisi produk usaha yang kita buat dan untuk kita bagikan kepada orang yang dituju, misalnya keluarga, rekan kerja, ataupun disebarkan di tempat-tempat umum. Dan bisa juga dengan membuat status mengenai produk usaha Anda di media sosial. Nah, ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi kalau untuk saya, sebelum saya membuka usaha ini, terlebih dahulu saya membuat membuat kartu nama ya, terus saya membuat brosur. Setelah itu kemanapun saya pergi, saya membawa, dan jika kita misalnya bertemu dengan kerabat atau keluarga, bahkan orang yang kita kenal, kita bagikan ya. Dan yang berikutnya itu saya membuat status di Facebook juga, Instagram, di lainnya semuanya saya posting di media sosial seperti itu. Nah, mungkin selain itu kita bisa mengamati juga bagaimana promosi yang diterapkan oleh para kompetitor ya. Nah, misalnya jika promosi kita itu menarik, kita perlu melanjutkan. Namun jika promosi kompetitor jauh lebih menarik, segera siapkan promosi yang lebih unik, ya, kreatif dan menarik. Jadi memang tantangan untuk melakukan cara promosi ini memang banyak tantangan ya Bapak Ibu, dan untuk itu kita dituntut untuk bagaimana membuat promosi yang lebih unik, kreatif, dan mungkin juga menarik. Misalnya seperti mungkin kalau untuk promosi yang lebih unik ya, misalnya contoh untuk brosur makanan ya, mungkin kita di situ bisa
membuat makanan ya, misalnya sebelum kita buatkan brosur, kita garnish seunik mungkin, sebagus mungkin. Setelah itu mungkin kita foto yang mana kita akan buat nantinya di brosur, ya. Itu salah satu cara yang mungkin unik ya menurut saya Bapak Ibu. Kemudian kreatif. Jadi kreatif di sini mungkin kita bisa membuat untuk prasmanan, mungkin dari segi penataan meja ya juga kita buat kreatif sekreatif mungkin sebelum kita foto. Itu salah satu cara untuk membuat promosi yang kreatif dan menarik. Itu misalnya kalau untuk di misalnya contohnya keripik pisang rasa coklat mungkin. Nah di sini kita bisa membuat packingnya itu kita buat menarik mungkin, misalnya ya mungkin ada yang kita bisa mencari ya untuk penjualan, tempat-tempat penjualan yang kemasan itu, bentuk kemasan yang unik itu untuk kita mengisi singkong keripik pisang rasa coklat tadi itu. Jadi tampilannya menarik. Setelah itu kita foto, kemudian kita buatkan brosurnya atau pamflet dan sebagainya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin yang dimaksud di sini hal-hal seperti itu. Jadi biasanya contohnya keripik pisang aja biasanya kan hanya dibungkus mungkin dalam sebuah plastik yang ukuran seprapat dan kemudian di staples seperti itu ya. Nah, kalau kita mengkreasikan atau supaya lebih menarik lagi, mungkin kita mencetak box ya yang menarik atau yang bagus untuk kita pakai sebagai packing untuk keripik pisang tadi. Jadi kelihatannya lebih menarik seperti itu. Jadi mungkin kita nggak packingnya di plastik, tapi kita packingnya di sebuah dus kecil yang berbentuk misalnya botol ya, botol. Jadi di atasnya itu mirip botol, kemudian bawahnya itu segi 4. Nah seperti itu. Itu kan biasanya lebih menarik dilihat dan ternyata ketika orang melihat, orang akan penasaran. Ini apa ya? Jadi orang akan penasaran dan ketika mereka melihat, mereka akan merasakan bahwa oh ini sangat menarik. Seperti itu. Mungkin itu salah satu contoh teknik penjualan khususnya di bidang promosi. Seperti itu. Nah, di sini ada lagi satu cara promosi yang mungkin kita bisa lakukan, yaitu dari mulut ke mulut. Ya. Jadi mungkin tanpa menggunakan brosur, hanya lewat mulut ke mulut, ya. Ini kita tidak dapat pungkiri bahwasanya cara ini dapat menjaring pelanggan jauh lebih banyak dengan berbagai cara. Dan karena terkadang setelah kita promosikan misalnya kepada teman, mungkin bisa setelah teman itu, misalnya kita contoh Bapak Ibu, setelah kita membuka sebuah warung makan, teman-teman kita yang sudah mencicipi makanan yang ada di warung atau restoran kita, ketika dia bertemu dengan mungkin temannya atau rekan kerjanya, itu bisa menjadi promosi lagi kepada temannya tersebut bahwa oh saya kemarin makan di restoran teman saya dan ternyata di situ sangat enak. Nah dari situlah bisa tidak bisa kita pungkiri bahwa itu akan membantu kita untuk menjaring pelanggan yang jauh lebih banyak seperti itu. Nah ini dapat kita menemukan pelanggan itu dengan sendirinya. Terkadang mereka datang kita nggak tahu ini siapa ya. Tentunya setelah kita mungkin berkomunikasi biasanya hal itu terjadi bahwa kemarin saya dapat informasi dari teman saya bahwa dia pernah kesini. Misalnya mungkin lunch ya atau dinner,
dan katanya di sini makanannya enak-enak. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya yaitu kita harus memilih lokasi yang strategis. Jadi hal penting ya yang harus kita perlihatkan ialah pemilihan lokasi usaha. Kita bisa melihat contoh lewat berbagai bakery yang berdiri sepanjang jalannya sibuk, yang banyak dilalui oleh banyak orang. Nah, pemilihan lokasi tersebut merupakan salah satu strategi mereka untuk menjaring pelanggan. Karena itu, pilihlah lokasi usaha yang strategis dan tepat agar usaha kita dapat dijangkau oleh pelanggan. Iya, jadi contohnya di sini mungkin untuk bukan cuma usaha warung makan, baik itu toko misalnya bunga atau fashion pun sekarang banyak yang menjamur di pinggir jalan yang dimana mereka membuat sebuah toko itu sebagus, unik mungkin dan sangat menarik juga ya. Kita mungkin bisa temukan di daerah-daerah di mana tempat Bapak Ibu berada pasti ada Bapak Ibu bisa selalu menemukan seperti itu. Khususnya di Jakarta Bapak Ibu sangat banyak ya. Walaupun tempat usahanya kecil, tapi memang karena mereka memilih tempat-tempat yang sangat strategis dan salah satu tujuan mereka itu adalah supaya orang yang banyak sibuk lewat situ, misalnya biasanya akan melihat, oh ternyata di sini ada sebuah warung makan atau misalnya toko fashion seperti itu. Jadi hal yang sangat yang perlu kita harus pikirkan juga dalam teknik penjualan sebuah produk yang akan kita jual itu adalah memilih lokasi yang strategis. Dan yang berikutnya yaitu kita kalau bisa menggunakan internet marketing. Jadi di sini Bapak Ibu salah satu strategi pemasaran yang sedang gencar dilakukan ialah internet marketing dengan menampilkan produk usaha yang telah kita buat pada jejaring sosial, maka kita dapat mengetahui bahwa selera konsumen dan apa yang mereka butuhkan. Semakin hari aktivitas jual beli melalui online shop semakin marak dilakukan. Dan ini sangat-sangat banyak Bapak Ibu sekarang ya, di zaman modern saat ini sangat banyak ya kita temui, yaitu di mana mereka melakukan internet marketing ya lewat media sosial, khususnya untuk belanja online yang mungkin Bapak Ibu lihat dan mungkin Bapak Ibu alami dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, di internet marketing ini jadi para konsumen itu cenderung ingin berbelanja dalam ruang yang lebih privat dan terhindar dari keramaian. Nah, jadi internet membuka pintu yang lebar bagi Bapak Ibu untuk berinovasi. Ya, jadi jika langkah misalnya untuk teknik promosi kita masih kurang atau belum tercapai, mungkin kita bisa melakukannya dengan internet marketing di sini. Nah, jadi kita dapat menampilkan produk usaha pada website, misalnya blog, ya, website atau Facebook dan situs lainnya, dengan memasang foto-foto yang sekiranya dapat menarik konsumen dengan menggunakan internet marketing. Nah, kita juga dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumen tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ya, jadi ini salah satu cara yang mungkin kita bisa lakukan dalam memasarkan sebuah produk yang kita buat. Dan yang terakhir yaitu kita harus menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Konsumen, ada istilah mengatakan bahwa konsumen ialah raja. Jadi slogan satu ini patut dipertahankan guna menjaga kelangsungan suatu usaha kita. Jalinlah hubungan yang baik dengan konsumen, hubungan mereka untuk sekedar menyiarkan testimoni mengenai produk usaha,
yang kita buat ataupun menginformasikan produk yang baru kita ciptakan atau keluarkan dan promo yang mungkin kita buat seperti itu. Kemudian konsumen membutuhkan produk dan kita membutuhkan konsumen untuk orientasi keuntungan. Jadi percuma kita membuat sebuah usaha kalau kita tidak menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan kita. Seperti itu. Jadi kita harus terapkan simbiosis mutualisme dalam hal berbisnis. Yang berikutnya kita harus menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, merupakan kunci terakhir yang harus Anda pegang untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Jadi setiap usaha yang harus kita buat sangat penting untuk kita menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan atau konsumen kita. Seperti itu. Kalau kita buat usaha dan ternyata kita tidak memperlihatkan sikap atau perbuatannya mungkin yang tidak menyenangkan kepada konsumen atau pelanggan kita, mereka akan pergi dan usaha yang kita buat akan bisa menjadi mungkin lama-kelamaan akan hilang atau dengan kata lain bangkrut, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini ada 5 hal yang perlu kita perhatikan dalam teknik penjualan, di mana yaitu mengenali pelanggan, kemudian melakukan promosi, memilih lokasi yang strategis, menggunakan internet marketing, dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Yang berikutnya, strategi pemasaran bagi produk baru. Nah, kenapa saya mengambil materi ini Bapak Ibu? Jadi karena mungkin nanti Bapak Ibu baru pertama kali akan membuat sebuah usaha, dan tentu produk yang dihasilkan itu pun mungkin baru ya, walaupun mungkin di misalnya warung makan ya, itu sebenarnya warung makan udah banyak, tapi mungkin ada produk baru yang tidak dipunyai oleh misalnya warung makan yang lain yang mungkin Bapak Ibu bisa ciptakan di warung Bapak Ibu tersebut. Nah, contoh ya, jadi strategi di sini saya akan membahas bagaimana strategi pemasaran bagi produk baru yang akan kita jual. Nah, di sini dikatakan bahwa memasarkan produk baru memang tidak mudah. Apalagi jika produk tersebut belum dikenali oleh masyarakat. Kita harus membutuhkan modal atau biaya pemasaran yang cukup besar, serta perjuangan dan strategi pemasaran, khususnya agar produk tersebut mengena di hati konsumen. Nah, selain itu, bagaimana cara menarik minat konsumen? Para pemula juga harus menghadapi persaingan bisnis dari pengusaha lain yang memasarkan produk terlebih dahulu. Betul Bapak Ibu, kita membuka sebuah usaha warung makan itu sudah jauh-jauh hari, sudah beberapa tahun, mungkin tahun yang lalu, usaha warung makan itu sudah banyak. Dan pada saat ini kita baru akan rencana untuk membuka misalnya ya warung makan. Nah, begitu banyak persaingan bisnis dan pengusaha yang harus akan kita hadapi. Tapi kita tidak boleh berkecil hati dengan hal itu. Kita perlu memikirkan hal itu, tapi kita jangan berhenti untuk membuat sebuah usaha dengan memikirkan persaingan bisnis dan pengusaha lain. Tapi kita harus fokus bahwa kita harus bisa menjalankan bisnis tersebut dengan baik. Nah, hal ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi para pelaku usaha. Sebab itu, berhasil memasuki sebuah pasar harus memiliki strategi untuk menarik minat konsumen. Sebaiknya kita menciptakan sebuah produk yang memiliki kelebihan tersendiri. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, bahwa kita membuka sebuah usaha warung makan, ya, mungkin kita bisa menciptakan sebuah cita rasa yang baru yang tidak dimiliki oleh
uh, warung lain, misalnya seperti itu. Nah, sehingga konsumen bisa tertarik dan mengenali produk baru yang mungkin kita tawarkan. Nah, di samping menciptakan produk yang lebih unggul, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengenalkan konsumen pada produk baru. Misalnya, di sini kita harus melakukan riset pasar ya, untuk mengetahui seberapa besar potensi pasar sebuah produk. Jika hasil penelitian menunjukkan hasil yang cukup positif, maka kita tidak perlu ragu untuk memasarkan produk baru tersebut. Namun bila riset menunjukkan kurangnya minat dari konsumen, sebaiknya lakukan evaluasi dan berikan nilai lebih pada produk kita, sehingga produk tersebut mudah untuk diterima oleh pasar. Yang kedua, kita harus jeli terhadap kebutuhan konsumen. Mencoba pasar baru dengan menawarkan produk yang dibutuhkan konsumen merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat ampuh untuk menarik minat konsumen. Karena dengan adanya kebutuhan tersebut, daya beli konsumen akan semakin meningkat, termasuk daya beli terhadap produk baru yang kita buat di mana bisa memberikan solusi untuk masalah mereka. Dan yang ketiga, kita membuat kegiatan promosi yang efektif. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa kegiatan promosi itu adalah hal yang sangat penting untuk pengenalan sebuah produk baru ya yang kita buat, dan setidaknya kita harus memperhatikan faktor pendukung, segmen, targeting, dan positioning ya. Nah, di sini dimaksudkan agar kegiatan promosi yang kita lakukan itu sesuai dengan target pasar yang telah ditentukan. Strategi promosi yang kita lakukan ini dapat menjaga kualitas produk, menawarkan harga yang bersaing, memiliki lokasi usaha yang strategis, memberikan bonus atau potongan harga pada saat launching produk. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin yang kita harus berikan kepada pelanggan kita, karena ini adalah salah satu faktor pendukung untuk menciptakan produk yang berkualitas. Semakin baik pelayanan yang kita berikan, maka semakin luas pula pasar kita. Begitu juga sebaliknya, jika pelayanan yang kita berikan buruk, ya, konsumen pun akan begitu cepat meninggalkan usaha produk yang kita buat. Strategi pemasaran bagi produk baru juga berpengaruh besar terhadap penjualan produk, ya. Sebab kesan pertama yang diperlukan konsumen dari sebuah produk baru akan menentukan penilaian mereka terhadap image produk tersebut. Demikian informasi pemasaran untuk hari ini ya, semoga dapat bermanfaat dan salam sukses. Jadi Bapak Ibu, ini ada 4 ya hal yang perlu kita perhatikan, khususnya di strategi pemasaran bagi produk yang baru yang mungkin kita akan buat seperti itu. Dan nanti untuk mempersingkat waktu, jika ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom chat. Saya akan melihat dulu, mungkin ada beberapa partisi ya. Jadi partisipasinya baru ada 2 ya, nggak salah ya. Oke, baik. Mungkin untuk presentasi pertama ya, mengenai tentang tugas bisnis plan, mungkin yang join aja dulu, dan nanti untuk pertemuan selanjutnya kita harapkan bagi peserta yang belum join supaya bisa join dan bisa mempresentasikan tugas bisnis plan yang telah dibuat. Mungkin sebelum kita masuk mungkin ke sesi tanya jawab ya. Jadi tadi sudah menjelaskan bahwa
untuk materi strategi teknik penjualan ini ada 2 materi, ya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan, mungkin bisa lewat WA ataupun lewat kolom chat, ya, di Vicon pada siang hari ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita tinggal sejam, kurang lebih sejam ya, kita akan mungkin masuk dulu untuk presentasi tugas, ya, business plan. Oke, baik. Ibu Nila, nanti saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Nila. Dan untuk saat ini mungkin saya persilakan kepada Ibu Nila untuk mempresentasikan business plan, tugas business plan yang telah dibuat. Baik, bentar ya. Saya akan berbagi screen. Halo. Baik, bentar Ibu, saya akan menjadikan Ibu sebagai ya, Ibu Nila, saya sudah menjadikan sebagai presenter. Mungkin Ibu Nila bisa menampilkan tugas bisnis plan di sini, di Vicon ini. Silakan. Mohon maaf Pak, tidak bisa ini tergabung dengan apa? Tidak bisa menggunakan laptop. Ini pakai Android. Tugasnya gitu. ada di laptop soalnya. Oh, baik, berat. Jadi Ibu tidak bisa ini Ya, ya. kalau intinya saja. Oh, baik, mungkin kalau begitu saya bisa menampilkan saja di sini. Oh iya, iya bisa Pak. Ya, Mohon nanti, bantuannya saya menampilkan. ya, kemarin Ibu sudah kirim di email ya Bu ya. Dulu saya cek dulu. Ibu Nila. Oke. Bentar dulu. Saya dulu. Agak lama ya. Ya, baik, Ibu Nila. Jadi di sini ya, jadi di sini Sirup tugas belimbing ulu, Pak. betul, sirup belimbing ulu ya. Ibu Nila bisa baca nggak? Bisa ya Ibu ya? Halo? Ya, mungkin bisa dijelaskan Ibu maksud dan tujuan dari tugas bisnis plan yang Ibu telah buat ini? Halo Ibu Nila? Ya, silakan Ibu. Silakan mungkin dijelaskan inti-intinya dari tugas bisnis plan yang telah Ibu buat. Iya.
Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini sudah, wabarakatuh. ya ini sudah bisa dimulai ya Pak ya. Sudah, saya sudah tampilkan Bu di sini. Silakan dijelaskan aja. Ya, ini Pak, saya di sini kemarin mengangkat tema tentang sirup belimbing ulu untuk Ya, bisnis plan-nya. baik. Ya, ya karena di sini Pak, karena belimbing ulu ini di daerah kami, termasuk di daerah lain, saya pikir potensinya itu cukup banyak dan berlimpah. Tetapi masih belum ada yang mengolah atau memanfaatkannya secara optimal. Ya, Ya, jadi biasanya kan hanya dipakai untuk ini bumbu sayur ya Pak ya, atau rujak mungkin. Lah ini gimana kami mengolah menjadi satu produk yang mempunyai nilai tambah atau value added dan memiliki banyak manfaat. Jadi dalam sirup belimbing wulu kami ini bisa menjadi satu produk minuman dan minumannya itu yang pertama dia bisa bermanfaat bagi kesehatan seperti yang ditampilkan di screen ini tadi ya, karena banyak digunakan juga sebagai obat tradisional. Yang kedua juga ini Pak kita mengemasnya menjadi satu produk minuman yang sudah dikemas karena selama ini orang ketika membutuhkan sari belimbing atau susu belimbing itu langsung jadi ketika mereka butuh mereka masih harus membuatnya terlebih dahulu dan itu sangat tidak praktis. Kemudian untuk visi misi dan tujuannya mungkin sudah ada di screen-nya itu tadi Pak. Jadi tujuan ya, kami memang menciptakan ya tujuan kami di sini menciptakan produk minuman sehat yang nantinya bisa diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Ini langsung analisis SWOT ya Pak ya? ya. Halo? Mungkin ya sampai bagian mana Ibu tadi jelaskan? Di profil Ya, belum ya, belum sampai ke. sampai Iya, ya. tujuan sudah Pak. Sampai Oke, tujuan. ya. Iya betul, silakan dilanjutkan Ibu. Ya. Ini yang untuk profilnya jadi sudah sampai ini Pak untuk profil usaha Ya, kami ini ya usaha kami ini tempat produksi juga tempat pemasarannya semuanya ini berpusat di sekolah kami Pak, yaitu SMK Negeri 1 Panji, Situbondo. Dan ini kami punya visi misi dan tujuan. Untuk visi misi juga sudah bisa dilihat di sana. Sedangkan untuk tujuannya kami berusaha untuk menciptakan suatu produk minuman di mana minuman ini minuman sehat, herbal, tetapi yang bisa diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Jadi karena masyarakat di sini kan biasanya oh itu jamu kan. Jadi kalau sudah bilang kita jamu atau obat, orang biasanya sudah agak ini ya Pak ya, agak underestimate. Jadi kami buat satu produk minuman ini bisa minuman yang segar dan tidak hanya tidak orientasinya itu bukan hanya ini hanya sekedar jamu, tapi juga bisa untuk minuman ringan, misalnya untuk minuman sehari-hari. Karena itu juga merupakan satu produk inovasi dari dari bahan baku belimbing dulu. Ya Pak. ya, Langsung analisis SWOT-nya ya Pak ya. ya, silakan Ibu. Analisis SWOT. Iya, Ya. Analisis SWOT Pak. betul ya, sudah. Iya. Ini untuk analisis SWOT jadi strength, weakness, kemudian opportunity dan ya ini sudah ya Pak. Yang Ya, pertama untuk kekuatan. Ya, betul. strength-nya. Jadi untuk keunggulan produknya di sini karena di sini belum ada Pak untuk produk minuman sehat yang bahan bakunya itu dari belimbing wulu. Jadi insya Allah kalau di sini masih merupakan produk baru. Jadi kurang tahu kalau di daerah lain. Kalau di daerah kami masih betul-betul merupakan suatu produk baru Pak. Betul. Ya. Kemudian untuk kreativitasnya saya pikir kalau
Kalau dari sirup yang sudah ada di pasaran, setelah kami melakukan survei yang terutama buatan pabrik itu sepertinya belum ada Pak yang bahan bakunya itu dari belimbing wuluh. Jadi rata-rata masih sirup buah, maksudnya buahnya itu jambu, kemudian sirup nanas dan sebagainya. Sedangkan untuk belimbing wuluh ini masih merupakan produk kreatif. Terus kekuatan kami yang tiga ini dari segi bahan baku Pak. Di sini bahan bakunya mudah didapat. Ya karena setiap istilahnya di depan rumah orang aja ini sudah banyak yang membudidayakan pohon belimbing wuluh ini. Ya. Ya, langsung untuk kelemahannya, Pak. Ya, untuk kelemahan dari produksi kami ini dari segi peralatan, Pak. Jadi kami sangat terbatas sekali peralatannya, hanya menggunakan panci-panci biasa skala rumah tangga. Jadi ketika ada permintaan dari pasar dalam jumlah tinggi, kami hanya bisa istilahnya bisa memproduksi dalam jumlah yang terbatas. Jadi itu Pak. Ya. Itu dari faktor internal. Ya. Iya. Dilanjut faktor eksternal ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Ya. Untuk faktor eksternal di sini kami akan bahas tentang peluang dan ancaman. Peluangnya di sini karena kaitannya dengan keunggulan produk kami merupakan produk yang baru, jadi otomatis peluangnya di sini kami optimis banyak konsumen saat ini yang sudah sadar dan sudah istilahnya kembali ke pola hidup sehat, tidak terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan pabrik, jadi mereka akhirnya banyak yang beralih ke produk minuman herbal. Nah, salah satunya di sini kami mencoba menawarkan produk sirup belimbing wuluh yang rasanya di sini jadi tidak terasa seperti obat. Jadi di sini asam tapi juga seger, ada manis-manisnya dikit, Pak. Kemudian untuk sistem pemasarannya di sini yang kami lakukan cukup mudah dan sederhana sebenarnya Pak. Jadi kami memasarkan seperti yang petunjuk dari Pak Jo tadi, sesuai dengan materi yang Pak Jo tadi, awalnya dari mouth to mouth Pak, jadi dari mulut ke mulut. Dan memang betul menurut Pak yang sudah disampaikan oleh Pak Jo tadi, bahwa memang ilmu, istilahnya kalau kami orang Jawa di sini bilangnya gedok tular Pak. Jadi kalau promosi dari mulut ke mulut ini memang lebih efektif sebenarnya. Hanya saja ketika kami ingin memasarkan ke yang lebih luas lagi, kami menggunakan sistem online. Jadi kami sementara kami masih menggunakan media WA Pak, WhatsApp. Dengan ini FB pun ya betul. Untuk Facebook pun masih numpang Pak, istilahnya belum ada Facebook khusus, jadi masih numpang ke Facebook saya dengan FB saya, beberapa rekan saya dan juga dengan murid-murid. Terus untuk ancaman yang pasti persaingannya adalah dengan sirup buatan pabrik yang memang sekarang sudah banyak beredar di pasaran Pak, karena dengan mungkin saja sirup tersebut bisa jadi harganya lebih murah begitu Pak. Ya, itu analisa SWOT-nya sudah Pak. Iya. Silakan mungkin perancangan bisnisnya gimana? Oke. Oh ya, di sini untuk bisnis plan dari sasaran saya tekankan dari sasaran dan target pasar terlebih dahulu Pak. Jadi sasaran kami ini masyarakat dari segala kalangan dan dari segala usia. Jadi mulai dari anak-anak sampai lansia bisa mengkonsumsi produk ini, terutama untuk anak-anak karena sirup belimbing wuluh produk kami ini sudah kami ini Pak ada ekstrak bunganya juga, ekstrak bunga belimbing wuluhnya. Jadi itu terbukti bisa mengobati penyakit batuk pada anak-anak tanpa harus menggunakan obat-obatan dari obat-obatan kimia gitu Pak. Sedangkan untuk orang tua juga bagus karena bisa ini Pak mengatasi hipertensi. Jadi untuk yang orang tua yang tekanan darah tingginya ini sudah mulai mengkhawatirkan, jadi bisa mengkonsumsi dari produk kami. Nah, untuk sasarannya, awalnya kami promosinya di warga sekitar, jadi di sekolah, kemudian siswa juga di
lingkungannya dia, kemudian lingkungan ya lingkungan di rumahnya. Dan untuk promosinya sama Pak, jadi kami melalui FB, WA, Twitter, dan juga blog. Tapi untuk yang blog ini sebenarnya belum, masih kami dalam proses perencanaan dan dalam penyusunan istilahnya Pak. Ya. Baik. Ya. Untuk yang usaha ya Pak ya. Iya. Ya. Untuk analisa usaha itu sudah ada Pak di tabel, jadi sudah bisa diamati itu ada nama-nama barang di situ yang kami butuhkan, ada kompor gas, tabung, kukusan, dan sebagainya. Ini masih dalam istilahnya untuk produksi awal, ya. Kemudian untuk biaya variabelnya Pak, untuk biaya variabel ya per produksinya di situ yang kami butuhkan sebenarnya ini sangat praktis. Ini jadi kami tidak menggunakan bahan-bahan pengawet atau bahan-bahan pewarna lain. Jadi di sini kami menggunakan belimbing wulu, gula, dan juga bunga belimbing wulu. Itu untuk perproduksinya. Jadi untuk biaya totalnya untuk awal Pak, modal awal produksi kami setelah kami hitung itu sekitar Rp1.018.000. Nah semuanya setelah dihitung untuk harga jual Pak. Iya. Boleh minta tolong ke bawah Pak, yang untuk perhitungan harga jual. Untuk yang harga jual. Modal, ini ya. Analisis keuntungannya Bu ya. Nah iya Pak, iya betul. Ya betul, analisis ini biaya, BEP dan sebagainya. Jadi harga jual setelah kami hitung semua, setelah kami analisis untuk per unit, dalam arti per botol sirup ini kami bagi harga Rp13.000 per botol. Memang iya betul, sedikit lebih mahal Pak dengan yang ada di supermarket, karena di supermarket harganya saya lihat ada 8.000 dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di sini kami masih banyak yang ini karena asli, bahan bakunya juga benar-benar bahan baku yang alami, kemudian memang manfaatnya juga sudah terbukti untuk banyak untuk bisa kesehatan. Jadi untuk keuntungan yang diperoleh dengan menjual 8 botol sirup di sini Pak, kami hitung 1 kali produksi. Jadi 1 kali produksi ada 8 botol ini Pak, 8 botol sirup. Iya, misalkan produksi. Nah kalau harga 1 botolnya 13.000, jadi dalam 1 kali produksi keuntungan yang kami dapat sekitar 22.960. Itu keuntungan kotor istilahnya ya Pak ya, belum ini belum, kalau dalam realnya sebenarnya masih belum dikurangi dengan biaya apa dan lain-lainnya kayak transport dan sebagainya, masih belum kami hitung Pak. Jadi begitu. Iya. Untuk pengembalian modalnya ya itu bisa kembali Pak kalau 44 kali produksi. Karena iya betul, karena kami keuntungannya dalam 1 kali produksi itu 22.960. Jadi untuk mengembalikan modal ini tadi dalam jangka waktu 44 kali produksi itu baru bisa istilahnya untuk kembali modal ke kami. Karena kami tidak, karena ini gini Pak, kendala kami juga, karyawan kami kan adalah siswa, jadi kami tidak bisa memaksakan bahwa dalam 1 hari ini kami harus seperti di perusahaan 3 kali produksi atau 3 kali ini kami tidak bisa. Jadi karena menyesuaikan dengan jadwal ini siswa, jadi kami dalam 1 hari itu hanya bisa melakukan 1 kali produksi. Apabila ini bisa dikembalikan dalam 44 kali produksi, jadi sekitar 1,5 bulan mungkin Pak, 1,5 bulan itu bisa kembali modalnya. Jadi gitu Pak. Iya. Ya. Lanjut yang analisa operasional ya Pak ya. Iya. Ya. Ini studi kelayakan ada beberapa. Jadi untuk lokasi pembuatan ini kami lakukan di laboratorium TPHP Pak untuk sementara. Jadi kami tidak mempunyai home base sendiri. Jadi kami di sini
menggunakan fasilitas sekolah, unit usaha atau lab yang ada di sekolah. Karena di sekolah kami pun lokasinya cukup strategis, Pak. Di sini ya berdekatan dengan pasar. Jadi kalau membeli bahan baku itu lebih mudah terjangkau. Ya. Kemudian pemasarannya kami juga dekat dengan area sekolahan dan ini Pak, perkantoran. Nah, di situ jadi pembeli bisa memesan langsung atau bisa membeli secara langsung atau juga bisa melihat secara langsung proses produksinya. Untuk sarana prasarana, selain menggunakan fasilitas yang di sekolah, unit produksi di sekolah, kami juga memanfaatkan media-media sosial untuk proses pemasarannya. Untuk sumber daya manusianya sudah ada Pak, di situ kami terbatas. Di atas Pak, untuk sumber dayanya. Iya. Ini Pak. Iya. Ya. Ini sementara terdiri dari 5 orang Pak, manajernya 1 orang, saya sendiri. Kemudian orang. Kemudian untuk penanggung jawab produksi ada rekan saya juga Pak, sesama guru juga 1 orang. Untuk bagian produksi kami melibatkan siswa di sini Pak, dan bagian pemasaran juga di sini kami melibatkan siswa. Tapi ke depannya karena kami ingin siswa SMK di sini betul-betul mandiri, jadi ke depannya kami ingin langsung yang akan menjadi manajer dan penanggung jawab produksinya Pak. Betul. Ya. Dan untuk real business plan-nya itu sudah ada Pak, strategi pemasarannya Pak. Iya, strategi pemasarannya. Ya, strategi pemasarannya, ini Pak tahapan yang pertama, jadi pengembangan produk. Jadi terus kami lakukan, jadi setiap ada masukan dari masyarakat, ini kami tampung Pak, kemudian kami istilahnya kami bahas, kami rapatkan bersama. Jadi apa yang kurang dari produk kami? Alhamdulillah sampai saat ini produknya sudah lumayan. Ini sudah banyak yang sudah mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Dan untuk pengembangan wilayah pemasarannya juga sudah dilakukan Pak. Jadi sudah terus istilahnya dari hari ke hari kami terus melakukan perluasan wilayah ini pemasaran. Untuk kegiatan promosinya sebenarnya sudah kami bahas dari di atas tadi Pak, yang melalui mulut ke mulut juga ini ya. Tapi untuk banner masih belum Pak, untuk brosur juga masih belum. Mungkin akan menyusul. Baik. Sudah Pak, itu saja yang strategi produksi dan strategi penetapan harga juga sudah ada di situ, sudah kami bahas tadi. Strategi produksinya juga dilakukan secara fleksibilitas menyesuaikan dengan jadwal siswa. Ya, itu saja Pak presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nila atas presentasi mengenai bisnis plan bidang ini untuk pembuatan belimbing sirup belimbing wulu Argo Mandiri. Baik, sangat bagus dari bisnis plan ini karena memang sudah dilaksanakan ya Ibu, walaupun untuk pengembangannya masih dibutuhkan untuk pengembangan lanjutan. Iya. Dan ini sangat bagus juga karena SDM-nya itu yaitu adalah siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Nah, mungkin ada beberapa yang harus saya tambahkan sebagai masukan, Ibu. Jadi tadi untuk di teknik pemasarannya, teknik pemasaran tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa selain ke mulut ke mulut dan lewat WA, ya. Iya, betul. Nah, memang saran kita kalau perlu ini sangat bagus kalau menurut saya, dan
kalau bisa dibuatkan Facebook khusus Ibu. Nanti mungkin link, ya nanti mungkin bisa di posting semuanya di situ, produk dari sirup belimbing wulu tersebut, dan nanti mungkin Ibu bisa share di Facebook ya, di grup WA kita, untuk ininya nanti mungkin kita akan bantu untuk promosi ke teman-teman ya, khususnya di, ya saya yakin ini bisa kita bantu untuk dari segi promosi. Tambahan juga, kebanyakan kalau untuk zaman modern sekarang Bu, itu Instagram paling ini banget sekarang ya. Jadi kalau bisa, kalau memang Ibu punya Instagram, mungkin bisa juga Ibu di posting di situ. Oh iya. Di Instagram. Ya, selain WA mungkin Facebook dan Instagram. Kemudian ini izin ininya udah ada apa? Ini belum ya Ibu ya, untuk izin produksinya mungkin dari dinas apa namanya itu, di tempat Ibu belum ya? Iya betul, ya, belum ada ya? Iya belum. Iya, belum. iya karena betul Ibu, karena saat saya melakukan studi banding ke SMK Selamat Pagi Indonesia yang ada di Malang, di Batu Malang itu, ya karena memang itu juga ini sama persis dengan Ibu, jadi di mana mereka membuat produksi selain produksi makanan, tanaman juga, itu memang mereka itu mengurus izin produksi, dan hasil produk yang mereka buat itu bisa sampai ke, kalau nggak salah mereka distribusi ke kayak Indomaret kalau nggak salah, Indomaret dan Alfamart juga, seperti itu. Jadi itu mungkin bisa di saran saya, sebagai masukan saya untuk kedepannya, ya karena memang biasanya untuk mendistribusikan ke tempat-tempat seperti Indomaret atau Alfamart dan sejenisnya itu, emang mereka bisa menerima jika sudah ada izin produksinya, seperti itu Bu. Jadi mungkin itu untuk kedepannya ya, kalau memang sekarang mungkin belum bisa, mungkin itu bisa dia buat juga. Ya. Kemudian saya lihat dulu. Jadi dalam satu kembali modalnya ini itu Ibu harus 44 kali produksi ya? Iya betul Pak. Nah, dalam satu kali produksi itu berapa botol? Tadi 8 botol ya Ibu ya? 8 botol apa 6 botol? Ya, 8 botol. Bisa 8 botol. Iya. Jadi satu kali produksi 8 botol. Ya. Ini produksinya dalam sehari berapa kali? Apa dalam seminggu? Kalau per harinya hanya 1 kali Pak. Kalau per minggunya kadang ini Pak, karena menyesuaikan jadwal siswa, jadi tidak per hari, kadang 3 kali seminggu baru bisa Pak. Oke, seminggu 3 kali ya? Iya, iya betul. Karena baik, ini produk lain. Oh iya. Apakah saat kegiatan produksi ini anak-anak yang membuat sirup ini, apakah hanya mereka atau ada siswa lain? Misalnya, maksudnya hanya itu aja yang membuat, atau apakah ganti-gantian Ibu? Iya, karena ini Pak, ini kan kami sistem dengan unit produksi, jadi istilahnya untuk yang kami bagi, untuk yang sirup belimbing wulu ini ada 3 siswa bagian sirup belimbing wulu, kemudian untuk yang susu kedelai ada 3 siswa yang susu kedelai, begitu Pak. Jadi sudah terjadwal Pak, ada pembagian tugas. Oh baik. Ya. Oh jadi berapa total siswa kira-kira dalam produksi untuk ini wulu Pak? Untuk berapa? Untuk sirup belimbing wulu maksudnya siswanya yang Iya, terlibat? total siswanya yang terlibat. 3 Pak, hanya 3 orang.
Dan hanya itu saja ya Bu. Jadi setelah misalnya mungkin mereka produksi di hari Senin, kemudian hari Rabu mereka juga ya seperti itu ya. Iya, betul. Cuma nanti kalau ini kadang kami kalau ada siswa yang istilahnya berhalangan atau tidak masuk itu digantikan dengan siswa yang lainnya. Iya. Karena itu sudah melalui proses seleksi Pak di situ yang bisa bergabung di unit produksi. Oh, Mbak. Ya, Ya, jadi mungkin sudah, iya betul. Kami sudah ini istilahnya melatih siswa itu untuk latihan kerja. Jadi yang sudah mahir di sirup belimbing ulu itu kami yang sudah istilahnya menurut kami sudah mahir di situ kami masukkan ke unit sirup belimbing ulu. Tapi kalau yang masih agak bingung ini apa ada punya keahlian lain, ada yang di susu kedelai. Jadi begitu Pak. Jadi siswanya kami buat memang siswa itu saja kecuali yang ini Pak yang berhalangan hadir jadi bisa digantikan oleh teman yang lainnya. Oke, baik. Ya, jadi sebagai mungkin masukan dan saran dari saya supaya untuk Iya Pak. namanya untuk pengembangan produksinya supaya lebih bertambah, misalnya mungkin karena memang hanya 3 siswa yang hanya bisa di bidang ini, saran saya untuk kedepannya mungkin Ibu bisa ada pelatihan khusus untuk siswa-siswa yang lain, ya, supaya karena memang salah satu faktor untuk pengembangan sebuah produk yang kita buat itu memang ini dari produksi. Takutnya misalnya ketika kita sudah mempromosikan produk yang kita buat dan kadang biasanya kan stoknya kosong. Nah, itu kan kadang salah satu faktor menghambat produk yang akan kita buat. Terkadang konsumen pengennya mungkin mereka harus stoknya harus ready. Contohnya pada saat mereka pesan kadang kosong dan akhirnya kadang mereka mencari mungkin di tempat lain seperti itu. Jadi untuk pengembangan selanjutnya mungkin untuk pengembangan produksi ini saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu. Mungkin untuk kalau perlu bisa ada tambahan, dan kalau misalnya memang tadi dalam seminggu 3 kali, kalau perlu setiap hari Bu, seperti itu untuk pengembangan produksi ke depannya. Iya Pak. Iya siap. Tadi Ibu mengatakan bahwa ada produksi susu kedelai juga ya? Iya Pak, susu kedelai. Itu produk ini unggulan Pak di sekolah kami. Gimana Ibu? Itu yang unggul ya Bu? Itu yang unggul ya, susu kedelainya maksudnya? Oh, iya, sirup belimbing ulu dengan susu kedelai. Oh, sebenarnya banyak Pak menjadi unggulannya Pak. Iya, tapi yang istilahnya paling banyak menarik minat konsumen ini yang sirup belimbing ulu dengan susu kedelai Pak. Oh iya. Untuk persentase penjualan produk dari belimbing ulu sama susu kedelai ini yang paling banyak yang mana Bu? Oh sebenarnya hampir sama Pak, karena sama ya? Iya punya segmen beda-beda Pak. Kalau sirup itu kan istilahnya kan tidak digunakan apa istilahnya? Kalau orang beli sirup 1 botol kan besoknya tidak beli lagi Pak. Tapi kalau susu kedelai, iya kalau susu kedelai kan kami kemas dalam bentuk cup-cup gitu Pak. Jadi jadi langsung ini ya habis ya? Setiap hari, bahkan ada siswa yang saat ini juga sudah membuka usaha susu kedelai di rumahnya. Jadi pagi dia produksi di sekolah, kalau sore pulang sekolah dia produksi di rumahnya. Iya betul. Iya. Ya itu bagus, itu sangat bagus Ibu. Jadi siswanya tadi memang mempergunakan ilmu yang dia dapatkan untuk membuka usaha sendiri seperti itu. Dan mungkin itu ada sedikit sedikit masukan dari saya, dan ini mungkin kita akan pantau Bu setelah pelatihan ini, karena nanti akan ada pelatihan batch 2 ya, yang mana mungkin nanti kita akan berkolaborasi dengan peserta dari luar, maksudnya dari luar Indonesia seperti itu. Karena nanti direncanakan untuk batch kedua kita akan berkolaborasi, bergabung dalam pelatihan masih dalam
kuliner Indonesia tapi dengan beberapa negara seperti itu. Dan mungkin di situ nantinya mungkin bisa saling memberikan masukan untuk pengembangan usaha yang akan Bapak Ibu buat. Iya. Ya. Baik, di sini Ibu Kiki ya. Oke, Bapak Edi Hasanuddin. Halo, Bapak Edi, selamat selamat sore. Bapak Edi, apakah bisa mendengar suara saya? Ibu Kiki, selamat sore Ibu Kiki. Halo Ibu Kiki. Ya, di sini yang sudah mengirimkan tugas bisnis plan-nya itu Ibu Kiki, Bapak Heri Yudianto, Ibu Nila ya. Hanya 3, ya baru 3 nih yang mengirimkan. Oke. Tapi nggak apa-apa, kita akan tunggu ya peserta yang lain. Halo Ibu Kiki, selamat sore, selamat bergabung. Apakah suara saya bisa terdengar Ibu? Bapak Edi, selamat sore Bapak Edi. Ya baik, sambil kita menunggu mungkin karena kendala koneksi ya. Ini tadi ada pertanyaan dari Ibu Nila ya. Beliau mengatakan bahwa mendapat tugas membuat kafe yang menjual aneka produk olahan hasil pertanian. Nah, langkah apa yang harus saya lakukan dan bagaimana konsep yang tepat untuk kafe di sekolah ini? Baik, konsepnya Ibu kalau memang ingin membuat kafe, jadi sama seperti dalam ingin membuat sebuah usaha ya, memang sama persis konsepnya, yaitu ya seperti bisnis plan-nya. Dan kalau bisa, karena ini untuk di sekolah, jadi kalau bisa dibuat sistemnya seperti kantin sekolah dulu Ibu ya. Dan di situ setelah mungkin beberapa bulan berjalan, Ibu bisa melihat targetnya. Kalau memang ini sangat mungkin ini mungkin akan bisa dikembangkan ke menjadi sebuah kafe. Karena memang kalau langsung kayaknya mungkin bisa Ibu langsung, tapi saran dari kami kalau bisa dibuat sistem seperti kantin dulu ya, karena kantin sama kafe itu mungkin beda ya. Jadi kalau kafe itu agak di atas dibanding dari kantin, jadi mungkin dibuat seperti kantin dulu Ibu ya. Nah, maksudnya dari produk olahan hasil pertanian ini yang produknya itu mentah apa ini Bu udah jadi? Diusahakan sudah jadi Pak, langsung ke konsumennya. Jadi misalnya tadi susu kedelai, terus untuk sirup biasanya sarinya Pak, sari belimbing uluhnya. Oh gitu. iya, betul, baik. Nah, saran saya mungkin seperti itu dulu. Nah, bisa dibuat seperti kantin sekolah. Dan kalau perlu jangan hanya di sekolah Ibu. Kalau perlu Ibu bisa buat di luar sekolah. Misalnya mungkin untuk usaha kecil-kecilan dulu Ibu bisa dibuka di lingkungan sekitar, di tempat Ibu ya. Terus terang Ibu, untuk usaha-usaha yang ada khususnya di Jakarta ya, itu hanya dengan bermodal gerobak ya, itu mereka tempatkan, mereka jualan di pinggir-pinggir jalan seperti itu untuk pemula ya. Jadi mereka tidak harus mengandalkan harus punya tempat dulu, tapi sebagai bentuk niat bahwa mereka ingin membuka sebuah usaha, jadi mereka
pelan-pelan dengan membuat sebuah gerobak, terus mereka jual di situ. Contohnya di mall-mall Ibu, di mall-mall biasanya itu apa ya, yang kayak minuman-minuman itu kan dengan bermodal gerobak itu yang ada di sudut-sudut ya. Oh ya, ya betul Pak. Mungkin Ada. betul ya. Itu yang kalau saya melihat sekarang itu bahkan itu yang sudah mulai menjamur juga. Karena dari satu mall ke mall yang lain itu di setiap sudut itu kayak tongji ya, teh yang dibuat itu hanya dengan bermodal tempat yang kecil itu mereka bisa mengembangkan di tempat-tempat lain. Nah, mungkin itu konsep yang perlu kita pikirkan bersama-sama seperti itu. Dan itu tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Oh iya, ya terima kasih Pak untuk sarannya. Ya baik. Oke, Ibu Kiki, selamat sore. Apakah bisa mendengarkan suara saya? Ya, karena di sini Bu Kiki sudah mengirimkan tugasnya, ya. Tadi kalau dari Pak siapa ini, Pak Edi, bukan. Pak Heri ya. Pak Heri katanya beliau ada tugas daftar ulang, jadi beliau belum bisa join pada sore hari ini. Tidak apa-apa, nanti untuk pertemuan selanjutnya baru akan kita berikan kesempatan dalam presentasikan bisnis plan yang telah dibuat. Di sini Bu Kiki sudah membuat bisnis plan tentang warung khas Liwetan. Ya, setelah saya baca-baca ini sangat bagus juga. Ya, tinggal bagaimana nantinya untuk pengembangan ke depannya. Karena memang salah satu faktor pendukung dalam membuka sebuah usaha itu adalah niat dari kita sendiri untuk menjalankan bisnis tersebut. Di kolom chat sebenarnya Ibu Kiki sudah memberikan komentar ya. Halo Ibu Kiki, selamat sore. Ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa join pada sore hari ini, ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa nanti untuk link ini akan kita share sebenarnya kemarin saya share di WA, tapi karena memang kemarin ada masukan untuk kalau bisa di-uploadnya di MOAC, jadi katanya lebih gampang karena mungkin susah atau malas untuk scroll ke atas, jadi saya mengikuti masukan dari Bapak Ibu, dan di MOAC setelah saya sudah upload ya untuk materinya. Jadi bisa dilihat di bagian course infonya di sini. Jadi ini mulai dari sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. Jika Bapak Ibu mungkin masih membutuhkan penjelasan materi dari sesi pertama, kedua, dan ketiga. Baik, silakan, mungkin Ibu Kiki sudah tersambung. Halo, selamat sore Ibu Kiki. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore, selamat bergabung. Ya, Ibu Kiki, saya akan memberikan kesempatan untuk mempresentasikan tugas dari bisnis plan yang Ibu telah buat. Ibu pakai laptop apa handphone? Pakai handphone ya, Bu ya? Iya, ini pakai handphone. Oke, baik. Saya akan membantu untuk menampilkan di sini tugas dari Ibu, dan mungkin Ibu bisa menjelaskan dari ininya saja, dari audionya, kalau memang Ibu tidak bisa berbagi screen di Vicon ini. Baik, saya akan membuka kan di sini, dan
Silakan dijelaskan maksud dan tujuan mungkin dari bisnis plan yang telah dibuat. Silakan, Ibu Kiki, saya persilahkan. Silakan, Ibu. Baik, Ibu Kiki ya di sini. Bentar. Jadi di sini Ibu ya. Klik audio. Sudah. Sudah, oh ya, suara Ibu sudah terdengar. Oh, sudah. Baik, ya sudah terdengar. Oke, saya akan menampilkan di sini bisnis plan dari Ibu. Ya, silakan Ibu. Oke. Oh ya. Jadi bisnis plan yang telah saya buat itu terinspirasi dari banyaknya warung saji ya, yang biasanya menyajikan makanan untuk langsung makan di tempat atau di delivery gitu. Betul. Dan kemudian karena banyak ibu-ibu ya, entah wanita karir atau ibu rumah tangga, umumnya kalau membuat suatu acara hajatan atau syukuran itu biasanya tidak mau repot, jadi bisa pesan langsung gitu ke warung atau ke restoran gitu. Jadi saya terinspirasi dari situ. Kemudian kenapa yang diambil itu liwetan, karena yang sedang yang lagi trending sih sebenarnya. Iya, betul. Iya, betul Ibu, benar. Gitu. Iya. Jadi dari warung ini nanti rumusan masalahnya ini, tips usaha untuk warung yang benar ini gimana supaya tidak merugi, kemudian cara antisipasi persaingan, kemudian caranya agar bisa meraih sukses dalam usaha warung. Iya. Lanjut Ibu. Ya, nama usahanya Warung Khas Liwetan, jenis usaha kuliner, alamatnya di Jalan Bijen Katamso, Waru, Sidoarjo. Jalan ini, tempat ini yang dipilih sebenarnya ini dekat dengan rumah, jadi memudahkan untuk dari penyiapan bahan dari rumah, kemudian memasaknya di warung gitu, atau dari rumah kemudian makan ke warung gitu modelnya. Iya. Pemilik saya sendiri. Kemudian visinya menciptakan sebuah usaha yang mudah diterima masyarakat dan menjadi potensi lokal daerah. Jadi kalau ingat daerah Bijen Katamso Waru ya ingat di situ ada warung liwetan. Jadi termasuk masyarakat gitu di Sidoarjo. Kemudian memberikan cita rasa yang terbaik dengan pilihan menu liwetan komplit, kemudian memberikan pelayanan dan penyajian hidangan yang terbaik. Ya, tujuan usaha pastinya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan dari perusahaan, kemudian mewujudkan kemampuan usaha, memudahkan masyarakat sekitar, dan juga masakan Jawa Timuran atau dengan menu serba nasi liwet komplit. Ya. Lanjut Bu, manfaat berbisnisnya. Ya, manfaat berbisnisnya dengan usaha ini bisa menjanjikan prospek yang cukup besar, dilihat dari belum ada pesaing bisnis yang serupa. Jadi di sekitar tempat kami belum ada yang bisnis yang dengan model itu. Kemudian dengan adanya usaha warung ini dapat menjadi alternatif untuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan. Secara tidak langsung juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ya. Silakan untuk di strategi bisnisnya. Strategi yang kami tawarkan
Ada 5, yaitu makan di tempat atau dine-in, bungkus, kemudian pesanan untuk acara pertemuan atau liwetan. Nah, ini yang menarik yang di pesanan ini nanti, jadi kami juga menyediakan penyajian atau dekorasi langsung di tempat, yang pemesan. Jadi kita sediakan juga penyajiannya langsung di tempat, kemudian nasi tumpeng dan catering box. Untuk catering box ini sesuai pesanan. Ya. Kemudian rencana usahanya untuk rencana jangka pendek, usaha bisnis warung ini untuk bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan umum maupun mahasiswa yang ingin bekerja paruh waktu. Selain dapat meningkatkan kreativitas juga dapat dijadikan untuk menjadikan untuk kehidupan biaya kehidupan sehari-hari. Rencana jangka menengah demi wujudkan impian bersama dari maksudnya di kami sebagai pengusaha dan juga karyawan dan konsumen. Iya. Ya. Selanjutnya. Rencana jangka panjang kedepannya kalau semakin ramai, tidak menutup kemungkinan bagi kami untuk membuka cabang ataupun franchise bagi agar usaha yang kami kembangkan dapat berkembang lebih besar. Analisis pasar dan pemasaran dalam usaha warung kami yaitu target penjualan, di mana lokasi ini berada di tempat yang strategis di jalan utama yang banyak dilewati masyarakat karena daerah ini juga dekat dengan daerah industri. Kalau kita tahu Surabaya. Ya. Kemudian sasaran mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, menengah maupun atas. Sehingga produk yang kami tawarkan harganya pun cukup terjangkau untuk semuanya. Strategi pemasaran yang dapat kami lakukan melalui media benar di dekat lokasi usaha. Nah, kemudian yang paling yang paling sering dan mudah dan murah itu dengan media internet. Menggunakan Facebook, fanpage atau Instagram yang sekarang lebih banyak promosi bisnis lumayan gencar ya lihat di Instagram. Kemudian pengembangan produk, menambahkan yang rasa yang tidak mungkin ada di pesaing lain dengan harga yang terjangkau dengan nilai lebih dan juga Ya, lanjut Ibu. Ibu Gigi, silakan dilanjutkan Ibu. untuk rencana produksi dengan kualitas yang kami berikan adalah kualitas yang terbaik dan yang bahan-bahannya juga kita jaga. Lokasinya juga usaha yang kami rintis di jalan utama yang juga ramai dilalui orang, dan cita rasanya kami sesuaikan dengan lidah masyarakat masyarakat Jawa Timuran lah. Iya. Ya, lanjut. Iya, analisisnya Bu, analisa pendukung bisnisnya. Analisis pendukung bisnisnya
yang terlibat, elemen-elemen yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini adalah juga dari distributor. Kami upayakan nanti kerjasama dengan distributor bahan baku yang langsung ya, misalnya kalau ayam misalnya, ayam kampung ya langsung ke ini penyetoknya ya biasanya. Iya, betul. Tidak beli dari situ. Iya. Kemudian pelaku bisnis, ya kita tidak mengutamakan program pendidikan tertentu, tapi ya paling tidak dia punya keterampilan cekatan, kemudian keahlian komunikasi yang baik, yang sopan gitu, karena nanti berhadapan dengan konsumen. Kemudian pelaku bisnis lainnya dengan masyarakat sekitar atau pelaku bisnis yang serupa, sama-sama warung gitu ya, jadi kita bersaing sehat lah, seperti itu. Iya. Terus untuk pengelola tempat kita rencanakan, upayakan nanti punya izin paling tidak ya, dari masa yang punya tempat, kemudian kelurahan atau RT RW setempat, masyarakat sekitar itu. Karena ini sewa nanti modelnya sewa tempat, belum punya sendiri. Oh iya, betul. Oke. Iya. Ini analisis keuangannya ya itu ya. Ini saya masih kasar ya itu. Iya, tidak apa-apa Bu. Iya, betul. Di situ saya hanya memperkirakan aja ya untuk jenis variasi harga untuk catering prasmanan, nasi box maupun makan di tempat, kemudian liwetan atau mungkin pesan nasi tumpeng, itu ada paket yang paling mahal 1 juta, kemudian ada 250, ada ini disesuaikan dengan ya mungkin mengira-ngira lah harga. Iya. Tidak apa-apa Ibu ya. Kemudian untuk modal awal ini jangka panjangnya ya seperti ini untuk sewa tempat. Kalau di daerah sekitar kami ini saya tanya-tanya ini harganya segitu hanya 1 tahun gitu. Iya, 20 juta ya. Kemudian motor, kompor dan lain-lain yang dibutuhkan di dapur sehingga total diperlukan 45 jutaan. Kemudian dalam jangka pendek maksimal 7 hari yang bahan-bahan bakunya. Hingga total untuk modal awal semuanya jangka panjang maupun pendek ada 58 juta sekian. Kemudian perkiraan kasar juga ini untuk target penjualan dengan makan di tempat dan bungkus itu atas seperti itu. Ya. Ya bagaimana Pak Nathan? Saya mohon saran. Iya. Ya nggak apa-apa Ibu, nanti kita akan memberikan masukan. Ya, untuk analisa metodenya di sini, jadi Ibu menggunakan analisa proses ya. Oke. Kemudian analisa bahan baku ya. Baik, Ibu Kiki, terima kasih atas penjelasan mengenai bisnis plan-nya. Yang ingin saya tanyakan ini, bisnis ini apakah sudah berjalan atau belum? Belum Pak Nathan, belum. Iya, belum sama sekali ya. Makanya tadi saya berpikir, ternyata ada. Padahal kemarin sebelum, ya kan lebarannya kemarin saya di Surabaya. Jadi kirain udah buka. Jadi kalau udah buka kemarin saya sudah mampir ke Sidoarjo. Oh, iya. Itu sudah mampir situ. Kemarin kan saya lewat di situ. Cuman ya, makanya oke. Ya ini sangat bagus Ibu.
Kalau mungkin karena Ibu sudah mengetahui situasi lingkungannya di situ, jadi ada keinginan untuk membuka warung khas liwetan ini. Nah, tadi saya pikirnya mungkin daerah-daerah Jawa Barat ini, ternyata di Jawa Timur. Saya sangat salut ya, Iya. karena kalau untuk di Jawa Barat ini sangat terkenal Ibu juga untuk di ya. Jadi di sini warung, nama usahanya ada warung khas liwetan. Baik. Untuk sementara karena memang ini belum sama sekali berjalan, kalau saran dari saya mungkin usaha kecilan dulu Ibu, mungkin bisa dibuka di rumah ya, untuk tempatnya. Ini kan karena pemula, seperti waktu saya ingin membuka usaha catering itu, saya memang agak pikiran saya tuh memang gimana ya, kacau. Saya buka atau tidak? Karena emang salah satu yang mempengaruhi saya waktu itu faktor ingin buka atau tidak itu karena masalah tempat. Memang benar. Dan itu ada di materi kita tadi bahwa salah satu faktor untuk membuka sebuah bisnis adalah lokasi yang strategis. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk membuka sebuah usaha kita tidak perlu membutuhkan tempat yang strategis, tapi berlahan kita akan jalankan usaha tersebut, dan jika sudah waktunya nanti akan ada tempat yang memang benar-benar strategis untuk kita tempati sebagai tempat usaha. Itu salah satu saran saya bahwa mungkin Ibu bisa buat catering untuk warung di rumah dulu. Dan kalau memang misalnya Ibu ada kesibukan, itu mungkin bisa digantikan. Maksudnya Ibu yang mengelola, tapi untuk misalnya yang jaga mungkin bisa dipercayakan kepada misalnya mungkin anak atau keluarga yang bisa menjaga warung tersebut. Kemudian karena ini memang terus terang Ibu, ini khas liwetan ini ya, kalau ini kayaknya lagi tren-trennya juga sekarang Ibu. Karena terus terang beberapa di Instagram ya, di Instagram pun saya lihat, ini untuk acara-acara ini kebanyakan suasananya mereka memang untuk yang tren itu nasi liwetan untuk acara-acara, baik itu anak muda ya, anak muda maupun orang tua. Dan kenapa saya bilang tadi bahwa ini sangat bagus, karena ini khususnya apalagi di daerah Jawa Timur, dan mungkin di lokasi atau di tempat Ibu berada saat ini ya, karena mungkin sebelumnya Ibu sudah mungkin ada pernah survei atau gimana Ibu? Saya tanya terlebih dahulu. Pernah ya? Iya. Jadi pernah disurvei terlebih dahulu ya untuk sebelum bukan tempat Ibu, untuk produksi bisnis liwetan ini mungkin ada yang sudah berjalan ya, yang Ibu pernah lihat mungkin di daerah Sidoarjo atau belum? Belum pernah. Belum ya. Nah, ini sangat bagus Ibu, karena memang belum ya. Nah, ini itu sebagai masukan bahwa mungkin berlahan Ibu akan buat ya, dan kita juga akan mungkin bisa bantu dalam hal promosinya. Mungkin nanti Ibu bisa buat, mungkin kalau udah di media sosial udah ada, mungkin bisa dibagikan di share di grup ya. Di grup nggak apa-apa. Iya, di share di grup. Iya. Karena itu salah satu tujuan dari grup yang kita buat, karena emang ini kayak entrepreneurship. Jadi kita bisa saling berbagi saran, informasi, dan masukan dari setiap bisnis atau usaha yang akan kita jalankan ataupun yang sedang berjalan seperti itu. Dan untuk pengembangan nantinya, nanti kita akan bantu. Dan ini mungkin ini kan pelatihan, ini kan karena baru perdana, baru pertama kali kita buat, dan rencana nanti kita akan mengadakan batch 2, pelatihan untuk batch 2, di mana nanti
kita akan berkolaborasi, belajar bersama-sama dengan orang Thailand, Malaysia maupun Singapura dan sebagainya. Dan itu mungkin bisa menjadi inspirasi ataupun ada ide-ide nanti mungkin dari negara sahabat kita yang di luar untuk pengembangan bisnis ini, seperti itu. Bisa saja nanti misalnya mereka ingin butuh bantuan khusus untuk resep-resep nasi liwetan ini di luar sana kan, misalnya seperti itu. Nah, itu nanti mungkin Ibu bisa berbagi ilmu, bahkan mungkin bisa memang mereka ingin membuka usaha seperti itu mungkin di sana maupun bahkan di Indonesia. Nah, itulah salah satu tujuan kita untuk membuka pelatihan ini. Tapi karena ini batch pertama, jadi kita coba untuk sharing dengan teman-teman di negara kita sendiri dulu, seperti itu. Dan untuk selanjutnya, sebenarnya kalau dari masalah modal Ibu, ini modal kecil pun masih bisa. Ini akan bisa berjalan Ibu dari modal. Itu modal tempatnya. Iya. Untuk masalah tempat yang saya sudah katakan tadi Bu, ini mungkin Ibu sudah dengar tadi contoh yang sudah berikan kepada Ibu Nila, bahwa sekarang yang menjamur kebanyakan di mal-mal, Ibu mungkin bisa lihat, itu kalau nggak salah ada yang kayak hanya gerobak, bahkan ada yang di sudut-sudut mall itu kayak teh manis yang dibuat dalam bentuk cup ya. Nah, itu udah menjamur sekarang tuh Bu, dengan modal hanya gerobak kecil, tidak butuh tempat yang terlalu banyak, hanya di sudut-sudut mall. Dan itu kalau kita lihat di tempat-tempat lain, di mall lain itu pun ada. Nah, ini salah satu pengembangan bisnis yang sangat-sangat menurut saya sangat bagus, karena ya itu, mereka tidak terlalu membutuhkan modal yang banyak, tapi mereka bisa mengembangkan, mempunyai cabang di mana-mana, seperti itu. Nah, untuk usaha yang rencana Ibu akan buat ini, silakan Ibu bisa membuat terlebih dahulu, kalau bisa di depan rumah, di rumah, maksudnya mungkin kalau ada tempat. Terus terang Ibu, kalau saya di tempat di saya, ini kan sebenarnya saya tempat usaha itu kontrakan, rumah kontrakan Ibu. Jadi bagaimana mungkin saya bisa membuat tempat yang nyaman lah, supaya saya bisa membuka sebuah bisnis usaha makanan di samping saya membuka usaha catering kantoran, seperti itu. Dan alhamdulillah itu berjalan sesuai dengan yang saya harapkan, walaupun masih harus butuh pengembangan ke depannya. Nah, untuk Ibu, saran saya terlebih dahulu adalah kalau bisa membuka usaha ini untuk pertama kalinya, kalau bisa di tempat Ibu, di sekitar lokasi Ibu berada, tidak perlu memikirkan tempat yang terlalu besar dulu, ya. Kita harus pelan-pelan dari bawah, dan jika ini berjalan, jika Ibu membutuhkan bantuan informasi atau saran pengembangan kedepannya seperti apa, kita akan tetap berbagi ilmu atau sharing di grup ini. Ya, jadi grup ini kita tidak akan hapus Ibu, walaupun pelatihan ini telah selesai, karena nanti akan ada pelatihan lanjutan yang mungkin akan diisi oleh mentor-mentor yang lebih berpengalaman di bidang kuliner ini, seperti itu. Sangat bagus, sebenarnya kemarin saya sudah membaca bisnis plan yang Bapak Ibu kirimkan, ya. Dan di sini sama persis Bapak Ibu ketika saya pertama kali membuat bisnis catering, ya. Dan mungkin itu terjadi pada Bapak Ibu yang baru ingin membuka usaha ini. Tapi salah satu faktor dalam mengembangkan atau membuka sebuah usaha bisnis adalah itu tergantung dari diri kita, kemauan kita, ya. Urusan modal urusan kedua, tapi yang pertama adalah itu dari kemauan kita sendiri. Jadi saya berharap semoga
setelah pelatihan ini, Bapak Ibu yang ikut di pelatihan ini bisa membuat atau membuka sebuah usaha kecil-kecilan yang mana nantinya semoga bisa dikembangkan di kemudian hari. Baik Bapak Ibu, untuk presentasi hari ini saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nila dan Ibu Biki. Terima kasih banyak atas presentasi yang telah disampaikan di Vicon pada sore hari ini. Untuk pertemuan sesi kelima yang akan kita laksanakan yaitu tanggal 14 Juli 2017, Jumat depan. Kita akan masuk kepada teknik memasak ya, untuk pembuatan menu kuliner Indonesia, yaitu praktek pengolahan makanan pembuka atau appetizer. Nah, di sini saya sebenarnya hanya mengambil contoh Ibu dari beberapa menu kuliner ini ya, yang nantinya mungkin bisa dikembangkan di tempat usaha Ibu pada saat Ibu mungkin sudah membuat usaha. Misalnya untuk khususnya di usaha kuliner ini. Dan untuk misalnya contohnya di Ibu Nila tadi, nanti mungkin pembuatan tadi itu adalah sirup belimbing wulu ya. Tapi karena memang tujuan kita di sini untuk sementara adalah kuliner, bisnis catering, jadi saya mengambil contoh yang akan kita praktekkan adalah makanan-makanan tradisional yang kita bahas dalam pelatihan ini. Jadi nanti untuk pertemuan, sebenarnya ini karena kita ganti tadi ya Bapak Ibu, jadi ini harusnya yang untuk teknik penjualan ini akan kita bahas di tanggal 28 Juli, berhubung sesuatu dan lain hal, makanya kita pindahkan ke tanggal 7, dan nanti di tanggal 14 kita akan majukan ya di sini. 14 Juli itu adalah praktek pengolahan makanan pembuka, nanti di tanggal 21 adalah praktek pengolahan hidangan penutup, dan selanjutnya di 21 Juli adalah 28 Juli adalah praktek pengolahan hidangan penutup atau dessert. Nah, nanti di tugas akhir ini Bapak Ibu satu tugas lagi yang akan Bapak Ibu mungkin kerjakan, nanti akan saya share di emosi untuk tugas akhirnya seperti apa sebagai penilaian akhir dari pelatihan ini, dan yang nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat yang akan dikeluarkan oleh Seameo yang berpusat di Bangkok. Jadi bukan dari kita Seameo yang mengeluarkan, tapi sertifikatnya akan dikeluarkan oleh Seameo yang ada berpusat di Bangkok, di mana nantinya akan ditandatangani oleh Pak Gatot dan saya sebagai mentor di pelatihan ini. Baik Bapak Ibu, mungkin saya mohon bantuan kepada mungkin Bapak Edi, Ibu Kiki, Ibu Nila, untuk teman-teman yang lain ya, yang belum bergabung, untuk bisa diinformasikan. Ya, karena di grup ini banyak banget ya, sebenarnya banyak. Saya nggak tahu apakah WA ini tidak aktif atau memang mereka tidak ada keinginan atau kemauan untuk mengikuti pelatihan ini, yang mana akhirnya mereka tidak pernah ikut join di Vicon ini, saya tidak tahu. Tapi karena ini memang bukan paksaan ya, tergantung dari setiap peserta. Jika Bapak Ibu ingin ikut silakan, jika tidak pun kita tidak memberikan paksaan. Baik, jadi nanti hari Jumat depan kita akan masuk kepada
pengembangan praktek memasak makanan hidangan pembuka, yang mana nanti akan kami putarkan videonya di akun di Vicon ini, dan nanti kami akan upload di Emosi. Jadi itu sebagai gambaran Bapak Ibu bahwa seperti ini pembuatan menu yang mungkin bisa menjadi contoh untuk pengembangan bisnis ke depannya, contohnya di bidang usaha kuliner Indonesia. Kemudian setelah penjelasan video itu, mungkin kita lanjutkan dengan presentasi bisnis plan dari peserta, terutama dari dari masih ada satu dari Pak Heri ya. Pak Heri mungkin nanti yang akan presentasi di pertemuan berikutnya. Semoga beliau tidak ada halangan, dan kita akan bersama-sama belajar bagaimana pengolahan makanan hidangan pembuka yang kita akan tampilkan dalam bentuk video. Nah, mungkin tadi pada saat Prafikon telah dijelaskan bahwa mungkin nanti salah satu tugas akhirnya adalah membuat video ya sebagai tugas akhir. Contohnya Ibu Kiki yang mana mungkin bisa membuat video tentang nasi liwet ya yang akan divideokan. Untuk Ibu Nila mungkin video tentang pembuatan sirup dari belimbing wulu atau susu kedelai ya. Karena mungkin kita akan berpatokan kepada bisnis plan yang Bapak Ibu sudah buat. Jadi mungkin video tugas akhirnya nanti akan kita sesuaikan dengan bisnis plan yang telah Bapak Ibu buat. Jadi tidak mesti harus mengikuti video yang dari kami buat. Itu akan kami kembalikan ke peserta sesuai dengan bisnis plan yang Bapak Ibu telah buat. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu yang belum join ya, khususnya sebenarnya banyak juga yang chat pribadi ke saya, tapi saya nggak bisa balas karena kalau perlu tujuan kita membuat grup WA ini supaya bisa langsung disampaikan di grup ya, di grup ya, tanpa harus lewat chat pribadi, supaya teman-teman yang lain bisa mungkin mengetahui informasi-informasi yang Bapak Ibu sampaikan. Baik Bapak Ibu, sekarang pukul 16:10. Mungkin saya akan cukupkan sampai di sini untuk pertemuan keempat, ya sesi keempat. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah disiapkan, dan semoga pertemuan berikutnya kita kembali bertemu di sesi kelima ya di BI Kuliner Indonesia. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ya. Pak Jo ilmunya. Ya, silakan kita kasih waktu mungkin 20 menit, silakan berdiskusi jika mungkin ingin berdiskusi di forum ini, silakan.